Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Hukum Keluarga. Saya Priska Dwi Melinda dengan NIM 201061111116. Saya Dia Lenabila dengan NIM 201061111043. Saya Safira Maharani Putri Utami dengan NIM 201061111136 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian konflik dalam kasus-kasus berikut. Mengenai perwalian, telah diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di dalam atau di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwasanya perwalian anak dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu salah satu atau kedua dari orang tuanya tersebut telah meninggal dunia, yang kedua orang tuanya telah bercerai, dan yang ketiga pencabutan dari kekuasaan orang tua. Apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang boleh menjadi wali akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perwalian oleh suami atau istri yang hidup terlama, yang mana hal ini diatur di dalam pasal 345 sampai 354 KUH Perdata. Yang kedua, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu melalui wasiat atau akta lain. Dan yang ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan, yang mana hal ini diatur di dalam pasal 359 KUH Perdata. Dengan demikian, maka dalam proses pengajuan hak asuh terhadap Galaskai Ardiansyah, maka pemohon dapat meminta permohonan perwalian terhadap Galaskai Ardiansyah yang saat ini masih berada di bawah umur. Maka dengan demikian, sesuai dengan pasal 359 KUH Perdata, semua minor age yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka perwaliannya secara sah akan ditunjuk satu orang sesuai dengan putusan pengadilan. Apabila berkaca pada penjelasan sebelumnya, maka dalam hal permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan negeri setempat, pada umumnya hakim akan melakukan beberapa pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa atau memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang telah dibuat olehnya. Adapun pertimbangan hakim yang diberikan pada kasus ini adalah yang pertama, hakim akan memperhatikan apakah si pemohon mampu menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani, dan yang kedua ialah mengenai keterangan saksi-saksi yang menguatkan si pemohon agar kiranya si pemohon dapat mendapatkan hak asuh, dan yang ketiga ialah dari sisi finansial, apakah si pemohon ini mampu mencukupi baik dari segi pendidikan maupun kehidupan sang anak. Kedekatan antara anak dengan pemohon menjadi salah satu pertimbangan hakim. Maka jika melihat berbagai sumber dan juga bukti-bukti yang ada, maka kemungkinan besar hak asuh terhadap Gala akan jatuh kepada keluarga almarhum Bibi Ardiansyah.